Pengertian as-sunnah. Yang dimaksud as-sunnah di sini adalah sunnah Nabi, yaitu sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuannya terhadap perkataan atau perbuatan para sahabatnya, yang ditujukan sebagai syariat bagi umat ini. Sunnah secara etimologi adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Sunnah adalah sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. Sunnah tertuang dan didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah. Jadi dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. As-sunnah menurut para fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi SAW, namun tidak bersifat wajib. Sunnah adalah satu dari hukum takfili yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Para ulama usul fikih menjelaskan sunnah adalah apa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan beliau. Dilihat dari sudut etimologi maupun terminologi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sunnah dan hadis memiliki perbedaan. Hadis konotasinya adalah segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya diucapkan atau dikerjakan sekali saja oleh beliau. Sedangkan sunnah merupakan sesuatu yang diucapkan atau dilaksanakan secara terus-menerus dan dinukilkan dari masa ke masa dengan jalan mutawatir, diturunkan dari satu orang ke orang yang lain. Fungsi dan peran as-sunnah. Fungsi as-sunnah 1. As-sunnah itu berfungsi sebagai penafsir, penasyarah, penjelas atas ayat-ayat tertentu. Orang yang mengamalkan as-sunnah hatinya akan hidup, jiwanya bersinar. Yang kedua, as-sunnah berfungsi untuk menguatkan Al-Quran ini. Dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah, seperti Islam didirikan atas 5 rukun, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah berfungsi terhadap Al-Quran sebagai penjelasan dalam kurung bayan, atau menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dalam kurung tabi'in, sebagaimana yang ditunjukkan dalam surat An-Nahl ayat 44. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas dalam kurung mukjizat dan kitab-kitab kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Seperti sabda Rasulullah SAW yang menentukan keharaman memakan hewan buruan bertaring dan burung bercakar. Hal tersebut dijelaskan oleh beliau dalam hadis yang mana tidak dapat ditemukan dalam ayat Al-Quran. Misal saja penjelasan tentang li'an, sumpah suami ketika menuduh istrinya berzina, yang Allah SWT uraikan dalam surat An-Nur ayat 6-9. Dalam ayat tersebut tidak dirincikan apakah hubungan antara pasangan suami istri masih berlanjut atau tidak. Sementara Nabi SAW menerangkan lebih lanjut perihal li'an dalam sabdanya yang menyatakan bahwa suami istri dalam kasus li'an maka keduanya dipisahkan. Peran as-sunnah sebagai pengukuh takkid terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sunnah dikaitkan sebagai pengukuh ayat-ayat Al-Quran apabila makna yang terkandung di dalamnya dengan makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Nabi SAW bersabda, artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan kesempatan kepada orang-orang zalim
Apabila Allah menghukumnya, maka Allah tidak akan melepaskannya. 2. Menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contoh sunnah semacam ini banyak sekali, seperti hadis-hadis yang menetapkan hukum haram mengawini dalam kurung poligami seorang perempuan beserta bibinya, riba fat, dan makan daging himar. 3. Menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran. Di antaranya ialah seperti hadis-hadis tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Hadis tersebut menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran tentang diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris, baik kepada kedua orang tua atau kerabat waris lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam as-sunnah. Yang pertama, as-sunnah al-fi'liyah, yakni perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW. Sunnah fi'liyah adalah amal perbuatan Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan syariat Islam, seperti tata cara mengerjakan sholat, menunaikan ibadah haji. Contoh dalam sabdanya, kerjakanlah sholat seperti kamu melihat bagaimana aku mengerjakannya. Bukhari dan Muslim. Ambillah manasik, yakni tata cara melaksanakan haji kalian dariku, kata Nabi Muhammad SAW. Riwayat Muslim dan Jabri. Yang kedua, hamiyah, yaitu kegiatan Nabi Muhammad SAW melakukan suatu hal seperti keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram, haji dan lain-lainnya. Yang ketiga, as-sunnah al-qauliyah, yakni perkataan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah al-qauliyah adalah perkataan atau ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan syariat Islam. Contoh dalam sabdanya, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang dapat apa yang diniatkan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, as-sunnah at-takriyah, yakni persetujuan atau keizinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah takriyah adalah penetapan atau persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu amal perbuatan seseorang sahabat yang berhubungan dengan syariat yang dilakukan di hadapan atau dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang atau menyalahkannya. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.